Shalom Alaikum, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu, dan kami bisa merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini Senin 8 Juni 2020 kita akan membahas dalam kitab Kejadian, yaitu pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan yang ke-17. Saya memberikan judul yang pendek, yaitu sebuah ujian. Sebuah ujian. Bapak Ibu, sudah pasti hidup di Taman Eden adalah hidup yang paling enak, karena nyaman, aman, asri, semua tersedia. Namun perhatikan bahwa di sana pun ada ujian. Ayat 16 dan 17 kita baca terlebih dahulu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Nah, ujiannya adalah ditempatkannya sebuah pohon, yaitu tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, di hadapan manusia. Ditempatkannya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di hadapan manusia. Ini ujian apa? Ini ujian yang bagaimana? Bapak Ibu, ini adalah ujian ketaatan. Ujian ketaatan. Apakah manusia akan taat kepada Tuhan? Atau manusia taat kepada dirinya? Atau manusia taat kepada iblis? Ini adalah ujian ketaatan. Konsekuensinya juga diberikan di ayat tersebut. Istilahnya adalah pastilah engkau mati. Ini sebuah konsekuensi dari ujian. Jikalau gagal, pastilah engkau mati. Istilah Ibraninya adalah mot tamut. Mot tamut. Ini ada dua kata mati di sana. Jadi ini sesuatu yang penting, sesuatu yang menegaskan. Oleh sebab itu diterjemahkan pastilah. Pastilah engkau mati. Sekali lagi, ini adalah sebuah ujian ketaatan. Ujian ketaatan bagi manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekitar kita adalah sebuah ujian. Ketika kita dalam keadaan kekurangan, harta benda milik orang lain adalah ujian bagi kita. Ketika kita dalam keadaan kekurangan, uang perusahaan adalah ujian bagi kita. Ketika kita dalam keadaan kekurangan, gunung kawi, dukun, orang pintar, itu adalah ujian bagi kita. Tetapi juga ketika kita dalam keadaan nyaman, berkelebihan, maka wanita cantik, pria ganteng adalah ujian bagi seorang suami atau istri. Hidup foya-foya, hedonisme itu juga ujian dari seseorang yang berkelebihan, yang hidupnya nyaman. Oleh sebab itu, waspadalah. Jaga diri, berserah kepada Tuhan, supaya kita bisa menang ujian. Sebab kalau kalah, kita akan celaka. Konsekuensinya pasti engkau akan mati. Itu konsekuensinya, pasti engkau mati. Nah, berarti celaka bagi kita ketika kita kalah dalam menghadapi ujian ketaatan. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita mentaati Tuhan,
Mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita dalam keadaan kekurangan, ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam kesusahan, kesengsaraan, mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Supaya kita sanggup menyelesaikan ujian dengan baik dan kita tidak kalah. Supaya kita tidak menginginkan harta orang lain. Supaya kita tidak menginginkan untuk berbuat salah, untuk berbuat dosa, mencuri. Supaya kita tidak menginginkan harta perusahaan, untuk tidak korupsi. Supaya kita tidak pergi ke orang pintar, ke gunung kawi, ke dukun-dukun, ke paranormal, untuk bisa membuat kehidupan kita lebih baik. Supaya kita tidak demikian. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita berserah penuh pada Tuhan. Sehingga ujian itu kita menangkan. Kita berhasil menghadapi ujian. Dan hadiahnya, kadonya bukan celaka, tetapi sukacita. Dan suatu kali nanti ketika kita sudah menang, sudah berhasil di dalam ujian ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati dan menolong kita. Amin. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar satu pelajaran yang bagus, yang indah bagi kami, yaitu ujian ketaatan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk taat kepada Tuhan, sehingga dalam kekurangan ataupun kelebihan kami tetap taat kepada Tuhan, tidak melakukan kehendak sesuai dengan keinginan kami sendiri. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa merenungkannya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ketika sudah mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini, sampaikan kepada yang lain supaya mereka mendapatkan berkat yang sama. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Tuhan memberkati.